Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang siklus pengeluaran sistem aset tetap. Di sini saya sendiri, Inge Dea Cynthia, bersama teman-teman saya, ada Lucy Ismiyati, Anissa Kori Nurfalah, Christina Bella Safitri. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang pengertian yang akan dijelaskan oleh Anissa Kori. Saya persilahkan. Pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Yang termasuk dengan siklus pengeluaran yaitu termasuk semua pengeluaran uang, menyiapkan order, pembelian menerima kiriman barang, dan mencatat persediaan. Lalu selanjutnya, sistem aset tetap. Sistem aset tetap itu merupakan sistem yang mengolah transaksi, yang mengubah aset tetap, yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yang menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan berbagai tingkat manajemen pada perusahaan. Selain itu, aktiva tetap itu adalah yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang nantinya digunakan dalam operasi perusahaan, tapi tidak dimaksud untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya akan dibahas oleh Listina Bella. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aktivitas sistem aset tetap. Yang pertama, ada akuisisi aset. Akuisisi aset biasanya dimulai dari manajer departemen melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva tetap yang baru. Prosedur otorisasi dan persetujuan yang terlibat dalam transaksi ini akan bergantung pada biaya aktiva tersebut. Dalam keputusan ini, manajer departemen seringkali memiliki otoritas umum untuk menyetujui pembelian aktiva tetap yang tidak mahal. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan aset. Pemeliharaan aset melibatkan saldo akun buku besar pembantu aset ketika aset tersebut menyusut sepanjang waktu pemakaiannya. Beberapa metode depresiasi umum yang digunakan adalah garis lurus, jumlah digit tahun, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Kemudian pemeliharaan ini adalah tindakan yang bertujuan hanya untuk membuat aktiva bisa berfungsi normal seperti biasanya. Contohnya, ada suatu perusahaan yang untuk memberikan oli pada mesin produksinya biasanya mengeluarkan uang sebesar sekian untuk membersihkan mesinnya. Kemudian yang ketiga, ada penghapusan aktiva. Ketika aset mencapai titik akhir dari umur ekonominya, atau ketika manajemen memutuskan untuk menghapusnya, aset tersebut harus dihapus dari buku besar pembantu aset tetap. Proses ini dimulai ketika manajer yang bertanggung jawab atas aktiva tersebut mengeluarkan permintaan untuk menghapus aktiva tersebut. Dalam penghapusan aktiva tetap ini dapat dilakukan melalui penjualan, lelang, atau aktiva tidak dapat digunakan lagi. Pada saat aktiva tersebut dihapus, nilai yang tercatat dan akumulasi penyusutan harus dihilangkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut harus diakui. Selanjutnya akan dibahas oleh Inge. Baik, selanjutnya ada tujuan sistem aset tetap. Yang pertama, ada memproses akuisisi aset tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan dan prosedur manajemen formal. Yang kedua, ada mempertahankan akuisisi aset tetap yang memadai dari akuisisi, biaya, diskusi, dan lokasi fisik aktiva di dalam organisasi.
Yang ketiga, mempertahankan catatan depresiasi yang akurat untuk aktiva-aktiva yang dapat disusupkan sesuai dengan metode-metode yang wajar. Yang keempat, menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dapat membantu merencanakan investasi aktiva tetap di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, ada mencatat penghapusan aktiva tetap dengan benar. Selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh. Selanjutnya, saya akan membahas flowchart tentang siklus pengeluaran sistem aset tetap PT Citra Mandiri. Nah, pada flowchart ini yaitu ada beberapa bagian, ada manajer produksi, ada bagian pemasok, ada bagian utang usaha, ada bagian pengeluaran kas, ada bagian bank, dan ada asisten manajer produksi. Pertama yaitu bagian manajer produksi akan membeli aset tetap dan akan melakukan negosiasi syarat kontrak. Sesudah melakukan negosiasi syarat kontrak, manajer produksi akan melakukan kontrak perencanaan pembelian. Nah, kontrak perencanaan pembelian ini akan dikirimkan ke bagian pemasok untuk dilakukan proses. Setelah dilakukan proses, bagian pemasok akan mengeluarkan faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini akan diberikan kepada bagian manajer produksi. Nah, bagian manajer produksi akan melakukan penggandaan faktur pembelian ini. Nah, yang satu akan disimpan di arsip dan yang satu akan diberikan kepada bagian utang usaha. Selanjutnya akan diberikan kepada pengeluaran kas dan akan diberikan ke bagian bank. Nah, faktur pembelian ini diberikan kepada bagian utang usaha bersama dengan formulir. Nah, bagian utang usaha lalu akan mencatat buku besar. Nah, buku besar ini akan disimpan di dokumen sesuai dengan tanggal tersebut. Lalu, faktur akan diberikan kepada bagian pengeluaran kas untuk mencatat jurnal aset tetap. Nah, jurnal aset tetap ini akan disimpan ke dokumen sesuai dengan tanggal. Lalu, faktur pembelian ini akan diserahkan ke bagian bank sebagai bukti transaksi dengan pemasok. Lalu, bagian bank akan mentransfer uang ke pemasok. Nah, bukti transfer ini akan diberikan kepada bagian pengeluaran kas untuk disimpan di dokumen sesuai dengan tanggal. Selanjutnya, ada asisten manajer produksi. Nah, asisten manajer produksi ini akan menguji kelayakan aset dan akan menghitung masa manfaat aset. Lalu, bagian manajer produksi ini akan melaporkan laporan hasil perhitungan aset tetap ini dan kemudian akan dikirimkan ke bagian manajer produksi. Lalu, manajer produksi akan mengecek apakah aset tersebut masih bisa digunakan. Apabila masa manfaat aset tersebut 0, maka manajer produksi akan melakukan penghapusan aset tetap tersebut dengan cara menukar tambahan dengan aset baru atau dengan menghibahkan aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inge. Selanjutnya ada internal control. Internal control ini pada siklus pengeluaran dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akupasi dengan berikut ini. Yang pertama, menjaga aset atau persediaan dan viabilitas perusahaan atau utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar. Dan menjamin ketelitian juga keandalan data. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan kami. Bila Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.